Salam profetis, kembali lagi bersama saya Daniel Nafis dalam Insight Strategic Forum, sebuah forum yang akan membahas tentang kajian-kajian strategis, ekonomi, politik, and security. Sesuai dengan apa yang saya pernah janjikan, kita akan selalu menghadirkan tokoh-tokoh strategis. Bagaimana kita akan membahas, bagaimana kita akan menerobos sebuah gagasan-gagasan baru, penyegaran gagasan, sehingga semakin mendorong majunya Republik ini menuju cita-cita kemerdekaan yang sejati. Hari ini kita hadir bersama kita tamu yang sangat istimewa, abang saya yang mengajari saya tentang bagaimana berpolitik dan bergerak di Republik tercinta ini. Beliau adalah Dr. Hariman Siregar. Selamat datang, Bang. Selamat datang. Jadi hari ini kita akan bertepatan, besok adalah tanggal 15 Januari, sebuah peristiwa yang mungkin banyak dikenal di dunia pergerakan dan perpolitikan di Indonesia. Tetapi kita menjadi sebuah catat apa sebenarnya esensi dan substansi dan yang menjiwai terjadinya peristiwa Malari itu. Saya pikir peristiwa Malari secara konotasi juga tidak terlalu bagus, tetapi ada ruh semangat pembebasan bagi bangsa ini. Kita langsung berdiskusi dengan Dr. Hariman Siregar. Abang, setiap 15 Januari orang selalu mengenang bahwa itu adalah peristiwa malapetaka 15 Januari. Saya pikir itu bukan malapetaka seharusnya. Itu lebih banyak manfaatnya daripada mafsadatnya. Kalau malapetaka itu kan konotasi yang sangat negatif ya. Itu kan dibuat oleh pemerintah saat itu. Ya, ya. Jadi mereka selalu memberi label-label dalam setiap kejadian. Ya, ya. Seperti G30S, ya, ya. kan? Gerakan 30 September. Teror Wardima, jadi Malari, malapetaka. Karena saya pikir itu bukan malapetaka, tetapi mendorong agar rakyat kita lebih ngeh bahwasanya penjajahan, neokolonialisme, imperialisme itu bukan lagi pada bentuk lama, tapi semangatnya itu kan membebaskan dari modal asing ya, Pak. Ya, jadi 15 Januari itu kan sebenarnya satu peristiwa gerakan mahasiswa yang terpanjang sebenarnya. Terpanjang dalam pergerakan sejarah. Jadi nggak tiba-tiba tanggal 15 Januari itu ya? Jadi seperti kita tahu Orde Baru itu kan legitimasinya karena ada gerakan mahasiswa. Yep, bahkan kalau kita bicara dalam konteks reformasi juga kita masih selalu membawa-bawa mahasiswa sebagai penglegitimasi. Abang bilang terpanjang gimana nih? Nah, kalau kita bicara 15 Januari itu kan, itu adalah satu puncak dari satu kegiatan yang dilakukan oleh sebenarnya Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia, yang kebetulan saya menjadi ketua umumnya, bersama-sama dewan-dewan mahasiswa se-Indonesia lainnya. Se-Indonesia ya? Bukan se-Jakarta ya? Se-Indonesia. Se-Indonesia, yang menganggap bahwa strategi pembangunan yang dilakukan oleh Soeharto ini keliru. Artinya, setelah Soekarno dijatuhkan, Soeharto berkuasa menjadi presiden sejak tahun sebenarnya dia menjadi presiden resmi itu tahun 73. Waktu dari 67 sampai 73 dia sebenarnya PC mengandalkan TAP MPRS. TAP MPRS. Jadi Soeharto dilantik menjadi presiden itu melalui setelah pemilu tahun 71 yang memilih anggota DPR MPR, pemilu pertama ya. Orde Baru 71, dan dia dilantiklah pada tanggal 11 Maret tahun 73 itu. Di situ dia sebenarnya dia udah presiden sejak tahun 68 ya. 67 dia masih pejabat presiden. Iya, pejabat presiden. Nah, jadi dia presiden tahun 73 itu. Jadi itu di awal-awal Soeharto sebagai presiden secara legitimasi ya. Artinya Soeharto itu kan waktu menjadi presiden, menjadi pejabat presiden, itu kan dia seolah-olah menyetujui program yang dibuat oleh masyarakat pendukungnya, dan tanda petik, yaitu seminar Angkatan Darat Pertama. Itu tahun 67. 66 malah, 66. Yaitu disusul dengan seminar kedua, seminar terasi Orde Baru, itu di UI. Itu sebenarnya dianggap program Orde Baru. Itu kaum teknokrat udah masuk, Bang ya?
Iya. Itu rancangan oleh kaum Demokrat. Pendukung dia. Jadi waktu itu semua elemen di luar PKI ikut di situ. Nah, di situ disetujui sebenarnya sistem pemilihan umum kita. Itu secara distrik, ekonomi kita, ekonomi kerakyatan. Gitu. Tapi setelah dia dilantik tahun 73, dia khianatin itu semua gitu loh. Soeharto membuat GBHN baru yang dipaksakan untuk